Dalam keheningan batin, ku coba menemukan jawaban atas sebuah pertanyaan. Namo Buddhaya. Selamat siang saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Duyanti atau sering dipanggil dengan Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dan teriring salam dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kasih Buddha, ajaran Dhamma, tentu saja lindungan dari Sangha. Dan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang selalu ada di dalam hati saya, mungkin di dalam hati saudara semuanya, di samping saya sudah hadir narasumber, dan bagi kami narasumber ini adalah luar biasa karena kalau kita lihat TikTok, lihat IG, kita sudah biasa menemukan beliau, dan apa yang beliau sampaikan di sana memberikan informasi dan inspirasi bagi kita-kita yang akan belajar dan membabarkan Dhamma. Romo, selamat siang, Namo Buddhaya. Selamat siang Ibu, Namo Buddhaya. Apa kabar? Juga. Luar biasa. Luar biasa, sehat, luar biasa, yes. Dan semangat. Dan ini adalah kebahagiaan bagi kita. Kita tanpa sengaja ketemu di sini. Betul. Romo, sekarang saatnya Romo untuk bersapa dengan pemirsa. Dan nanti pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan pemirsa semuanya harus dijawab. Kenapa saya beragama Buddha? Sampai saat ini saya pun belum menemukan jawaban itu. Silakan Romo. Oh sebentar, Romo belum saya perkenalkan. Ini adalah Romo yang sudah terkenal. Romo Pandita Dr. Hendra Lim MPD. Benar ya Romo ya? Karena saya kadang-kadang takut salah ini. Iya, oke silakan Romo. Ya, baik, selamat siang, Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Namo Amitofo. Ya, semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Tadi sudah disampaikan Bu Wiwi berada dalam perlindungan Buddha, Dharma dan Sangha. Dan ini satu kalimat yang bagus sekali. Ketika Ibu Wiwi tadi mengucapkan semoga dalam perlindungan Buddha, Dharma dan Sangha, saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Mendiang Pakris. Kenal Mendiang Pakris Nanda Wijaya Mukti? Iya, kenal. Ya, beliau bilang bukan semoga Triratna melindungi kita, tapi semoga kita yang berada dalam perlindungan Triratna. Kenapa Pak? Saya tanya. Beda Ming, karena kalau kita mengucapkan semoga Triratna melindungi kita, itu berarti sifatnya pasif. Tapi ketika kita mengucapkan semoga kita senantiasa dalam perlindungan Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, berarti kita nih sebagai seorang Buddhis, sebagai siswa Buddha yang mungkin kalimatnya saya belum ketemu yang lain, memantaskan, mencocokkan diri kita tuh berada dalam perlindungannya gitu. Karena memang salah satu hal yang membedakan agama Buddha, kenapa kita perlu untuk membahas mengapa harus beragama Buddha. Iya. Tapi sebelum ke sana Bu, saya pikir kita mesti memahami beda pluralisme dan relativisme. Oke, boleh dijelaskan. Jadi relativisme itu adalah sebuah cara pandang yang menyamakan semua hal. Oh gitu, pluralisme itu ya? Enggak, relativisme. Relativisme. Sedangkan pluralisme adalah kita menerima perbedaan. Kita menerima segala sesuatu itu punya banyak bentuk, jenis, nama, dan segala macam. Dunia ini pada dasarnya berbeda. Dan ketika kita membahas bahwa agama A, B, C itu punya perbedaan, ya itu hakikat, itu sesuatu yang biasa. Tentu ada persamaannya, ada hal-hal bajik, positif, bermakna yang kemudian bisa membuat kita hidup berdampingan, selaras dengan rekan-rekan dari agama lain. However, tetapi di saat yang bersamaan juga kita juga perlu mengakui bahwa ada yang beda, cara pandangnya beda, praktiknya beda, dan itu sebuah keniscayaan. Hari ini kita ada di tempat yang ada begitu banyak perbedaan. Gambar beda, layar beda, warna beda, semua beda. Dan itu adalah sesuatu yang perlu kita terima. Jadi ketika kita mengatakan bahwa agama Buddha tuh kayak gini, enggak agama kamu kayak gini. Nah itu nanti menimbulkan benih-benih perpecahan di antara kita bangsa yang memang sudah plural. Justru malah itu harus mempererat gitu, menerima perbedaan. Dan ini adalah satu realita yang mesti kita terima. Dan kalau bicara pluralisme itu bukan cuma antar agama, tapi intra-agama. Artinya kita di agama Buddha juga punya banyak. Iya, karena kita memang metode. Di Indonesia itu kan ada antar, ada inter. Ada antar, ada inter. Jadi mengapa harus beragama Buddha? Kita akan bahas dari sudut pandang konteksnya di Buddhis. Ya, jadi konteks Buddhis ini akan membuat kita menjadi lebih mempersempit diskusi, sehingga nanti lebih nyaman. Di agama, enggak begitu kalau menurut agama saya. Betul Pak, betul juga. Tapi itulah realita yang ada, inilah kenyataan dan fakta bahwa perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Betul ya? Pasti ada gitu ya. Jadi nomor satu nih, mengapa harus beragama Buddha?
Saya adalah orang yang berpikir penting sekali bagi teman-teman untuk punya identitas keagamaan di Indonesia. Identitas ini bukan semata-mata hanya di label KTP, tapi identitas ini akan membantu kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh begini deh ya, ada satu buku judulnya Atomic Habits. Ini salah satu buku yang bagus, Bu, kalau kita mau belajar tentang mengembangkan kualitas diri. Kualitas diri ya. Okay. Buku itu topik besarnya adalah change, bagaimana kita berubah, bagaimana kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang positif dan baik. Salah satu penggalan di buku tersebut bicara salah satu teknik atau strategi untuk orang berubah adalah memiliki identitas diri. Penulisnya mencontohkan seperti ini. Kalau Anda mau berhenti merokok, lalu biasa kumpul sama teman nih, terus ditawarin dong, gimana bro, temen yang rokok ditawarin nih, bro mau ngerokok nggak? Jawaban, aku sedang berhenti merokok. Beda dengan jawaban, saya bukan perokok. Oh, beda ya? Beda. Aku mau berhenti. Aku mau berhenti. Aku berusaha berhenti. Dengan aku bukan perokok. Di buku itu dicontohkan bahwa yang kebanyakan akan sukses berhenti. Yang mana? Yang identitas atau yang bilang saya berhenti merokok? Saya berhenti merokok kalau saya. Bukan malah. Menurut buku tersebut, sekali lagi menurut buku tersebut ya, jadi persentase orang sukses yang sukses berhenti merokok adalah orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai aku bukan perokok. Dia akan menolak. Iya. Dia akan menolak. Nah, gitu ya. Berarti saya tadi salah ya? Enggak menurut buku itu. Ibu belum baca, tenang. Nah, jadi kembali ke sini bahwa kalau kita punya identitas, khususnya dalam konteks agama Buddha, identitas Buddhis, kita akan lebih mampu untuk menjaga hal-hal yang baik, khususnya moralitas. Saya Buddha, saya tidak merokok misalnya. Yeah. Kan kita punya 5 sila tuh di agama Buddha. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Ketika kita mengatakan identitas saya adalah seorang Buddha, penganut Buddha, siswa Buddha, mau melakukan hal-hal yang buruk, saya Buddhis tidak membunuh, Buddhis tidak mencuri, Buddhis tidak minum minuman keras, dan sebagainya. Memang kita akuilah dalam realitanya apakah mungkin kita melakukan itu 100% dengan baik. Ya, apalagi kita manusia biasa ya. Kita rumah tangga biasa. Tapi kan ada momen-momen tertentu ya Bu ya, ketika kita dihadapkan pada pilihan. Nah, pilihan inilah kemudian akan membuat kita punya identitas. Itu tadi moralitas dalam pengertian yang tertulis di Parita ya. Biasa kita baca nih kalau ke ya, setiap pengertian itu. Tapi kan ada juga dalam fenomena kita di jalan. Misalnya kita mau nerobos lampu merah. Ayo, nerobos lampu merah tuh nggak ada Bu di Tripitaka. Iya. Zaman Buddha tuh nggak ada lampu lalu lintas, yang adanya dokar, kereta kuda, dan lain sebagainya, jalan kaki, itu nggak ada perempatan yang ada lampunya. Terus pertanyaannya, jadi orang Buddha boleh dong melanggar lampu lalu lintas? Karena tidak ada di kitab suci. Nah, tapi kan kita bisa menggunakan salah satu petikan di Tripitaka, di mana Buddha menjelaskan bagaimana seseorang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi dari situlah ditarik ke praktek sehari-hari. Saya Buddha, saya Buddhis, saya berarti untuk tidak merugikan orang lain. Dalam perjalanan kami kemari ke sini, kami menghadapi satu peristiwa yang dimana ini merupakan satu hal yang sangat sering dilakukan oleh pengendara kendaraan motor di Indonesia. Sen ke kanan, beloknya ke kiri, sen ke kiri, beloknya ke kanan. Kalau yang ini enggak, udah di perempatan jalan, kita mau lurus, dia ambil kiri, tiba-tiba potong kanan. Untung supirnya canggih, Bu. Sekarang masalahnya gini, secara batin apa sih yang harus kita lakukan kan gitu? Aduh, ya untung lah. Saya pikir ada dua individu yang masih punya benih-benih karma baik yang berbuah. Gitu. Ibunya tidak tertabrak, bukan ditabrak. Yang mengemudi mobil juga tidak melakukan sesuatu yang bisa berakibat buruk. Maksud saya begini, di jalan ketika kita mempraktekkan Buddha Dharma dan dengan identitas saya Buddhis, saya Buddha, saya berhenti di lampu merah. Identitas saya Buddha, kalau saya belok kanan, saya ambil jalur kanan, tidak ambil jalur tengah. Kan banyak tuh di jalanan, di mana-mana terus kita melihat banyak kecelakaan terjadi. Karena apa? Cara pikirnya, cara pandangnya adalah salah satu petikan sutta tadi, bahwa saya tidak melakukan aktivitas yang bisa merugikan diri saya dan orang lain. Saya siswa Buddha, saya berusaha untuk membahagiakan orang lain. Nah, satu lagi kan kalimat yang sangat-sangat sakti, ajaib, yang sangat sering diucapkan orang Buddha.
Sabe, Satabawan. Nah, itu kan Tunggu bukan dulu, cuma Romo. diomongin. Sebelum sampai di situ. Nah. Tadi saya sangat-sangat tertarik soalnya gini, ketika setiap ada momen gitu kan, apapun momen yang baik atau yang buruk selalu kembali lagi, saya Buddha, saya tidak melakukan ini gitu ya. Artinya bahwa Buddhis itu harus ke dalam dulu gitu ya. Ya. Dari dulu ke dalam sih, Bu. Ke sini dulu gitu. Kesini. Karena kalau tidak seperti itu akhirnya di tempat-tempat tertentu terjadi pelanggaran termasuk pelanggaran sila itu. Kalau nggak salah begitu ya? Ya, kita bisa jadikan itu sebagai satu self identity bahwa saya sebagai siswa Buddha, saya mempraktekkan Buddha Dharma. Dan ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tertentu, ya kita bisa menentukan pilihan secara sadar. Oke, nanti lanjut yang tadi. Tapi sebelumnya kita berhenti dulu saat. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Mengapa Saya Beragama Buddha bersama Romo Pandita Dr. Hendralim MPD. Romo, kita lanjutkan lagi yang tadi. Kita soalnya semakin lama makin seru. Nanti saya endingnya Romo, setelah dari ini saya sudah tahu jawabannya dan ketika hening, ketika malam hari saya tidak bertanya lagi mengapa saya beragama Buddha. Oke, silahkan. Ya, identitas adalah bagian dari diri seseorang. Seperti kita kan orang Indonesia. Identitas kita adalah orang Indonesia. Nah, kita kemudian punya satu kebanggaan sebagai orang Indonesia. Nah, ini yang membantu kita untuk bisa mempraktekkan banyak hal-hal positif dan baik. Nah, salah satu identitas adalah keagamaan. Nah, tapi identitas ini jangan sampai menjadi sesuatu yang bisa backfire kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi sesuatu yang kemudian, kalau bahasa kita nih, kalau di moderasi beragama itu ada istilah superiority complex. Oh iya. Gitu kan. Waktu kita belajar moderasi beragama kan kita tahu bahwa Indonesia adalah sebuah negara dengan kompleksitas yang sangat-sangat besar dari sisi agama, suku, budaya dan sebagainya. Terus kita ketika beridentitas sebagai Buddhis, itu jangan ditonjolkan kebanggaannya, merasa superior dari agama lain. Itu nanti malah akan menjadi satu halangan bagi kita untuk hidup di dalam masyarakat yang plural, hidup bersama. Sehingga kalau kita, tadi Ibu sudah katakan, ke dalam. Ya, ke dalam. Nah, orang lain begitu, Dra. Dia begitu. Iya Bu, orang lain mau nerobos lampu merah itu urusan orang lain. Orang lain mau bohong itu urusan orang lain. Orang lain mau apapun itulah ya, jangan sampai ngegosip kita di sini. Itu urusan mereka. Karena kita tidak punya kontrol. Kita tidak punya kendali atas apapun yang diputuskan, dipikirkan, dilakukan oleh orang lain. Makanya bisa kita lakukan adalah diri sendiri. Terus nanti kontrol diri sendiri. Saya bilang, rugilah gua. Enggak, bagaimanapun juga orang yang melakukan hal yang positif dan bajik itu nanti akan kembali ke dirinya. Pasti tinggal masalah waktu dan timing. Nah, ini juga kembali nanti ke kedua nih. Ke hal yang kedua kalau kita bicara mengapa harus beragama Buddha. Begini, tahu bahasa Indonesia karena nggak? Karena. Iya. Itu mirip apa? Mirip kata apa? Sebab? Nggak, maksudnya bunyinya. Karma. Karma. Karena dan karma. Mungkin kalau kita bicara karma, cerita karma mulu nih. Bukan, gini loh. Buddha Dharma adalah fakta atau realitas dalam kehidupan. Buddha atau Petapa Siddhartha ketika merealisasi penggugahan itu menyadari fenomena kehidupan, kenyataan di dalam hidup. Kenyataan dalam hidup ini yang kemudian kita pelajari. Karma adalah salah satunya. Salah satu saja ajaran yang bisa kita buktikan secara langsung, Bu. Ini juga untuk menjawab pertanyaan, kenapa saya jadi orang baik, tetapi masih belum bernasib baik. Betul, banyak yang begitu. Itu dia, kenapa? Karena karma gitu ya. Karena di dalam Mahakarma Vibhanga Sutta, Buddha menjelaskan ada 3 waktu perbuatan itu konsekuensinya terjadi. Hasilnya gitu lah ya. Ya, konsekuensi atau hasilnya. Jadi teman-teman pemirsa, ketika kita bicara karma, kita bicara dulu nih, kalau teori saya ya, ada yang saat ini, Bu. Saat ini. Nah, saat ini tuh langsung berbuah. Ya. Contoh nih, paling gampang gini. Ibu Wiwi ini kalau senyum tuh manis sekali ya. Seneng banget. Nah, langsung seneng tuh.
Gitu kan? Ya, kita memuji orang, orang tersebut senang. Atau ketika kita melakukan satu pemberian, orang tersebut bilang, terima kasih ya Bu Bibi ya. Apa yang Bu Bibi rasa? Bahagia. Bahagia. Langsung kan? Iya. Jadi ada karma yang berbuah. Berarti langsung. Ini berbuah langsung ya? Berbuah langsung. Di saat ini juga, di detik ini juga, di momen ini juga. Itu satu. Lalu anggap saja peristiwa sudah lewat Bu. Sudah lewat, sudah terjadi. Lalu kira-kira 3-4 bulan kemudian, Ibu ketemu lagi orang ini. Orang yang sama? Orang yang sama, yang Ibu berikan sesuatu. Terus dia masih ingat, aduh Bu Bibi terima kasih kemarin tuh waktu saya dianterin itu, saya jadi bisa cepat tepat waktu. Ibu masih senang nggak? Masih senang. Masih padahal lupa mungkin ya. Padahal udah lupa tuh perbuatan baiknya. Artinya satu perbuatan bisa berbuah berkali-kali. Berkali-kali, iya ya. Dan tidak harus di saat ini juga. Kalau kita ingat berarti gini ya, kalau kita nanam pohon ternyata buahnya tidak ada satu sama ya? Betul, bisa berkali-kali. Okay. Jadi kan 3 tuh, 3 masa waktu. Saat ini, saat yang akan datang, atau saat yang lebih akan datang. Kalau bahasa sutanya mungkin seperti ini. Satu karma, konsekuensinya sekarang, di kehidupan sekarang. Satu kehidupan setelah ini. Atau kehidupan beberapa kehidupan setelah. Iya, makanya kalau kita lihat kenapa ada banyak orang yang lahir, bayi-bayi yang lahir di keluarga sultan. Tapi ada juga bayi-bayi yang lahir di keluarga yang melarat. Ya, Loh, ini kan kemudian menjadi satu tanda secara tanya. Tidak, yang mereka yang tidak tahu apa salahnya gitu mereka. Ya. Kalau di agama Buddha kita akan ingat sekali tentang karma. Lagi ke. Nah, nanti apa yang kita tarik nih? Tariknya begini teman-teman dan para pemirsa sekalian. Karma itu jangan dipikir mistis. Simple kok. Mau dapat A, dapat nilai A nih di kampus, di kelas, kan harus ada usahanya. Ya. Itu aja. Iya, kalau nggak ada usaha, mau sukses di karir. Ada kalau kita bicara karir nih, ada orang yang pengen mencapai karir, jabatan yang tinggi dengan cara yang instan, cara-cara yang mungkin kurang etis, kurang baik dan sebagainya. Oke, lu punya jabatan, tapi nggak ada isinya. Bisa bertahan berapa lama? Nggak akan. Kalau kita renungkan, iya betul. Tetapi kalau Anda memulai proses karir Anda dari bawah, dengan cara-cara yang terampil, Anda punya kecakapan, Anda punya kemampuan, ketika Anda punya kesempatan, itu datang. It's real. So karma is real. Jadi ketika Anda beragama Buddha, Anda merefleksikan kembali ke kehidupan Anda yang sekarang, apakah Anda melarat atau kaya raya, nggak ada yang disalahin, Bu. Ya, semua harus kembali. Karena kembali ke diri kita sendiri. Tapinya ada tapinya ya. Orang-orang tertentu tuh nggak terima. Ya, karena kan mereka hanya melihat, terus kemudian orang lain yang menikmati apa yang dia usahakan. Ketika dia berusaha kan kita lagi santai-santai. Iya, makanya dibalik. Ketika hasil, loh kok dia kayak gitu, aku tetap kayak gini. Nggak bisa. Jadi kita harus punya satu keyakinan kepada sebab akibat. Apa yang Anda lakukan itu akan punya potensi untuk tumbuh, konsekuensinya akan matang, akan terjadi. You cannot avoid that. Yes. Nah, masih ada waktu? Masih, belum iklan aja, kita. Lanjut. Ya, karena ini memang kelihatannya kemarin saya juga berpikir gini, kenapa ya kok topiknya seperti ini? Tapi setelah saya pikir-pikir, ya juga ya, kenapa saya beragama Buddha? Saya sudah tahu dari dulu kalau semua kembali, tapi kalau tidak diterangkan seperti ini, pengetahuan saya tidak muncul, bahkan saya tetap bertanya, kenapa ya saya beragama Buddha? Tapi setelah mengerti hal ini, saya akan mengerti, makanya kita harus lanjut dulu, supaya lebih ngerti lagi dengan uraian ini. Jadi tentu agama adalah salah satu pilihan dan sama seperti baju. Saya nih hobinya kalau acara-acara seperti ini pakaiannya keren kayak gini, Bu. Kalau saya kayak gini, harus blazer nih. Kita sama nih, cuma ketuker doang ya depan belakang. Jadi kan lebih rapi. Tapi ada orang yang senangnya warnanya warna-warni. Saya senangnya putih, pakai jas. Tapi nanti Romo putih pakai jas, kenapa harus begitu? Tapi sebentar, jangan kemana-mana dulu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Mengapa Saya Beragama Buddha dengan Romo Pandita Dr. Hendra Lim
MPD. Saya hampir ngomong Mokming karena kebiasaan Mokming. Dokter Mokming, oh salah ini ya. Nggak apa-apa. Nama panggilan nama panggilan ya, nama tenarnya. Sama gitu. ini Duyanti tapi nama tenarnya Wiwi gitu kan. Iya. Baik, silakan Romo. Ya, jadi kembali ke urusan pakaian, kan nyaman ya. Kita punya ukurannya tentu, punya ukuran masing-masing, punya pilihan warna masing-masing. Demikian juga di dalam agama Buddha ada pilihan tradisi dan metode masing-masing. Nah, ini mungkin sering ya, baik teman-teman non-Buddhis yang sering mendengar atau teman-teman beragama Buddha yang sering mendengar tentang yana atau jalan. Yana itu sering diterjemahkan jalan atau aliran. Bahwa ada beberapa aliran atau metode dalam agama Buddha. Masing-masing yana itu punya keunikannya tersendiri. Cuman yang perlu kita ketahui, masing-masing yana ini adalah sesuai dengan kapasitas pribadi orang masing-masing, orang tertentu. Ini yang mesti kita ketahui. Masing-masing yana atau aliran, pakai nama sekte aja lah ya. Iya. Mungkin bahasanya terlalu non-teknis. Iya, nanti bingung. Bingung ya, kalau masing-masing sekte itu ada karena pilihan masing-masing individu sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Itu yang mesti kita bisa rangkul dan kita terima. Contoh paling gampang ya Bu. Di beberapa wihara, orang tua itu duduk kebaktian di bangku Bu. Karena orang Buddha kan biasa kebaktian di bawah nih. Di bawah ya. Di bawah ya. Mereka nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri Bu. Susah kan orang tua sudah orang tua ya. Udah tua ya. Terus apakah cocok bagi mereka untuk melakukan praktik samatha ataupun vipassana dalam posisi duduk? Maksudnya duduk di lantai. Iya. Kan sulit. Dan ada juga orang-orang yang merasa nyaman hanya dengan melafalkan nama Buddha. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Ada yang cocok dengan, aduh saya nih lebih senang kalau lafalnya nama Kuan Yin. Iya, Kuan Yin Pusa. Namo Kuan Sein Pusa, Namo Kuan Sein Pusa. Ada yang lebih cocok bacanya pakai Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme, Om Mani Padme Hum. Itu ya silakan masing-masing lakukan praktiknya. Ada satu kutipan dari Taisho Tripitaka yang tulisannya seperti ini. Saya tidak tahu apakah melafal nama Buddha itu akan membawa saya ke tanah suci atau ke neraka. Tapi yang saya tahu kalau saya tidak melakukannya, saya akan lahir di alam rendah. Kurang lebih kutipannya seperti itu. Jadi masing-masing Buddhis silakan berpraktik sesuai dengan kemampuannya sendiri. Dengan kapasitasnya sendiri, dengan kecerdasan bawaan. Nah ini yang kemudian buat saya pribadi, kenapa teman-teman harus beragama Buddha atau memilih agama Buddha? Karena pilihan menunya lengkap, Bu. Oh ya, bisa pilih ini, pilih ini ya kan? Pilihan menunya lengkap. Mau menu yang mana nih? Mau menu yang serius nih, latihan samadhinya. Ayo masuk retret yang nggak ngomong. Semuanya tidak boleh ini. Diam, hening. 5 hari, 10 hari, 3 bulan. Silakan, itu ada pilihan. Buat ibu-ibu yang lebih cocok, aduh saya ini udah tua mau jangan suruh saya duduk meditasi 7 hari, 7 jam 1 hari, saya ikut nianfu aja lah di wihara. Daripada dia tersiksa. Betul. Nah kemudian ada yang, enggak lah saya masih muda, saya bisa praktek. Kalau di tradisi Tibetan itu ada istilahnya ngondro Bu. Ngondro ya, oh yang itu ya. Yang namaskara. Namaskara di atas, langsung sonjor gitu kan. Oh itu sih. Itu setengah mati. Itu sih kalau ayai disuruh ngondro Bu. Baru 2 kali ininya udah habis. Dugem Bu. Habis ngondro dugem. Duduk gemeter. Nah jadi kembali ke masing-masing individu. Agama Buddha memberikan, agama Buddha memberikan begitu banyak pilihan, ragam, tradisi dan metode yang bisa dipraktikkan. Makanya tidak boleh fanatik dan berpikir sektarian. Nah, kalau sudah berpikir fanatik dan sektarian, nanti kita akan terjebak di dalam perpecahan. Oke, itu udah lengkap sekali. Dengan ini Romo, saya tidak akan bertanya lagi karena semuanya harus kembali kepada diri kita, tidak boleh menyalahkan orang lain begitu ya. Oke Romo, terima kasih Anumodana sudah hadir di sini dan ini merupakan hal yang baik bagi kita dan karma baik karena kita bisa mengerti mengapa saya beragama Buddha. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Anda semuanya sudah tidak bertanya lagi mengapa saya beragama Buddha karena sesungguhnya agama Buddha itu kembali ke dalam diri kita, melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang ada atau yang diajarkan oleh Sang Buddha, tidak boleh menyalahkan yang lain. Dan kami sebagai seluruh umat Buddha mengucapkan selamat
menunaikan ibadah puasa untuk yang muslim, karena hari ini tinggal kira-kira 6 hari lagi ya. Umat muslim sudah akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat nanti Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, dan kita semuanya bisa berkumpul bersama dalam suasana yang baik dengan moderasi beragama. Oke, akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.